Lah, yang saya tawarkan tentang konsepsi sebuah kota, Pak. Ya, Jadi saya juga sudah apalagi menyusun sebuah visi misi yang dimana visi ini sudah saya sampaikan ke beberapa partai politik, Pak Bambang. Jadi yang saya tawarkan adalah bagaimana kemudian eh, apa yang saya miliki saya tuangkan dalam sebuah visi untuk kemudian menyampaikan kepada partai politik. Tentu hal-hal yang lain kaitan dengan ya itu mungkin di belakang layar lah untuk kemudian kami berkomunikasi. Tetapi secara prinsip bahwa intinya kami pengen mensejahterakan masyarakat Kota Semarang, tentu di dalam rangka dalam wujud kami sudah mewujudkannya dalam bentuk ya, visi misi ya. didasarkan pada fakta dan data existing maupun kemudian apa langkah-langkah strategis ke depan yang harus kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika kabupaten kota dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Semarang periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh penting di Kota Semarang, yaitu Bapak Insinyur Iswar Aminuddin MT. Beliau adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang. Apa kabar Pak Iswar? Alhamdulillah Pak Bambang, ini senior saya nih, guru. Ya, Pak Iswar Aminuddin ini lahir di Makassar 3 Februari 1968, menyelesaikan S1 Teknik Sipil dan S2 Planologi di Undip, mengawali karir di perusahaan konstruksi Semarang, kemudian berkarir sebagai PNS di Pemkot Semarang sejak 1997, pernah menjadi staf khusus Sekda, pernah menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan saat ini menjadi Sekretaris Daerah Kota Semarang. Pak Iswar, kalau ada informasi perjalanan karir yang kurang, silahkan dilengkapi, Pak. Iya, saya malah kaget ini kalau Pak Bambang sudah memprofiling saya sedetail itu, saya kira sudah cukup Pak Bambang. Baik. Bapak sekarang menjadi sekda, tapi saya pantau Bapak mulai mendaftar di beberapa partai untuk mencalonkan sebagai wali kota. Mungkin Iya, bisa dijelaskan, Pak. iya Pak. Jadi apa ya? Posisi saya sebagai sekretaris daerah ini ibarat kami sebagai aparatur sipil negara kan sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Saya kira sudah topnya karir kami ada di sebagai seorang aparatur sipil negara ada di sekretaris daerah itu sudah nggak mungkin lagi mau kemana-mana. Ya ada peluang untuk mungkin mencari eselon 1, tetapi itu kan apalagi sesuatu hal yang kemudian saya harus meninggalkan keluarga kalau hidup di Jakarta misalkan karena Ya. eselon 1 itu kan adanya di pusat, kalau di daerah cuma satu, sekda provinsi. Sehingga kalau mau meninggalkan kota Semarang saya tidak mungkin Pak, karena memang keluarga Ya. kami beserta anak-anak sudah komitmen bahwa jangan sampai kami harus apalagi meninggalkan kota Semarang. Jadi karir tetap di Semarang saja. Lah kebetulan ada sebuah apa seiring dengan Peluang. peluang, bukan cuma peluang saja, tetapi
ada sebuah filosofi hidup bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan dapat memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya. Sehingga nilai manfaat yang kita harus berikan kepada sesama anak bangsa, kepada manusia yang lainnya, saya kira dasar landasannya itu dulu Pak Bambang. Sehingga saya merasa bahwa untuk mendapatkan memberikan nilai manfaat yang lebih kepada masyarakat, mungkin jalan satu-satunya saya harus masuk dalam kontestasi pilkada. Terus kemudian saya merasa juga merasa berdosa apabila pengetahuan saya, pemahaman saya tentang Kota Semarang yang insya Allah mungkin sudah, karena saya berkarir sejak tahun 97, hampir 30 tahun, kemudian tidak saya berikan semaksimal mungkin untuk bagaimana Semarang bisa apalagi lebih baik, bagaimana masyarakatnya bisa lebih sejahtera, guyup, kompak, rukun, urip lan nguripi. Nah, jadi kota kita harus hidup dan memberikan kehidupan. Apalagi kalau kita melihat perkembangan Kota Semarang yang dimana semakin hari semakin seksi karena letak geografis yang sangat menguntungkan. Nah ini kalau kita peluang-peluang ini yang kalau kemudian saya tidak bisa memberikan, padahal pengetahuan saya, pengalaman saya bisa memberikan nilai manfaat, ya bukan berarti yang lainnya tidak, tetapi ya secara pribadi ya itu mungkin landasan kami untuk berkiprah di pilkada mendatang. Ya, Pak Iswar, dengan mengambil risiko yang cukup besar, Bapak harus mengundurkan diri sebagai PNS. Iya, jadi saya kan memang masih 4 tahun ya Pak ya, tetapi Ya, secara karir kan sudah mentok sebagai ya, sekda. Lagian juga secara saya yakin bahwa saya pun tidak mungkin selama tambah 4 tahun lagi menjadi sekretaris daerah, ya bukan mendahului keinginannya Allah, tetapi ya saya berpikir bahwa masih banyak kawan-kawan pun yang mungkin bisa berkarir, dapat meningkatkan. Kalau saya di sini terus kasihan nanti tidak ada, apalagi tidak ada kaderisasi sampai ke bawah. Lalu dengan ingin mencapai posisi sebagai wali kota, apa sebenarnya yang ingin Bapak mimpikan? Apa yang ingin Bapak cita-citakan kalau tercapai menjadi wali kota? Jadi yang saya ingin cita raih dan mimpikan sebetulnya sudah lama Pak. Saya sering berdiskusi dengan apalagi pimpinan-pimpinan kita terdahulu, mereka sudah banyak berbuat untuk Kota Semarang, mulai daripada apalagi pasca kemerdekaan, mulai dari Muh Ihsan sampai kemudian sekarang Bu Ita. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh beliau-beliau dan telah meletakkan dasar-dasar pembangunan di Kota Semarang. Saya terkadang, karena saya seorang perencana wilayah kota Pak, jadi saya selalu berpikiran secara 3 dimensi, berpikiran lebih makro, berpikiran Semarang sebagai kota metropolitan dengan kawasan penyangganya, dengan kawasan periferi yang harus memang tumbuh secara bersama-sama, karena Semarang tidak akan mungkin bisa berdiri sendiri tanpa ada dukungan kapasitas di masing-masing daerah untuk saling bersinergi, berkolaborasi untuk membangun kawasan atau daerahnya masing-masing. Ya. Kalau saya melihat kota Semarang dengan segala apalagi dinamikanya, mulai daripada dataran kita, kemudian kita berpikir tentang sumber daya manusia, tentang kemudian kebudayaan, tentang kemudian bagaimana nilai-nilai kebersamaan di antara seluruh masyarakat. Ini adalah sebuah modal yang cukup sangat besar untuk membangun Semarang yang lebih baik. Semarang sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan sebagai kota toleransi di Indonesia. Ini adalah sebuah kekayaan bagi kita di Kota Semarang apabila kemudian kebersamaan yang kita bangun ini tidak kemudian kita implementasikan dalam sebuah wujud pembangunan, baik dari sisi pembangunan sosial, ekonomi, seni, budaya,
kemudian pembangunan infrastruktur yang lainnya. Lah Semarang dengan letak yang begitu sangat strategis, saya kira apalagi ini akan menjadi sebuah pemicu yang sangat besar di dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Kita pahami bersama bahwa Semarang berada di tengah-tengah Pulau Jawa dan sebentar lagi akan segera pindah ibu kota negara. Kemudian aksesibilitas, konektivitas antar wilayah ini juga sudah terhubung dengan baik, walaupun masih ada beberapa akses yang memang belum tersambung, tetapi di dalam shortlist dari Kementerian Pekerjaan Umum bahwa tol Pantura pun akan segera diselesaikan sampai dengan tahun 2026 mendatang. Termasuk juga usulan kami tentang bagaimana menghubungkan Semarang Jepara. Nah, sekarang yang sudah ada existing, ada pembangunan sedang berlangsung Semarang Jogja, kemudian Jogja Solo, Solo Jogja. Ini adalah sebuah potensi peluang yang cukup sangat besar mengingat aksesibilitas konektivitas antar kawasan dengan letak strategis Kota Semarang dengan perpindahan ibu kota di daerah timur. Saya kira ini adalah sebuah peluang untuk menentukan masa depan Kota Semarang. Dibutuhkan sebuah kolaborasi dan modal utamanya adalah tadi yang saya katakan, Mbak. Ya, Pak Iswar, kapasitas Pak Iswar sebagai wali kota, saya kira tidak perlu diragukan. Tetapi untuk menjadi wali kota, Bapak masih harus diuji 2 kali. Sebelum diuji secara elektabilitas oleh masyarakat, Bapak akan diuji oleh akseptabilitas oleh partai-partai. Nah, sekarang bagaimana Bapak melewati partai-partai ini? Jadi begini Pak Bambang, saya kan berasal dari birokrasi dan kalau berbicara tentang partai saya kira memang sangat berbeda dengan birokrasi. Saya kira memang sudah beberapa bulan terakhir saya sudah banyak melakukan komunikasi politik. Ya kami mengikuti alur bagaimana pola pikir, cara bertindak dan lain sebagainya dari kawan-kawan partai politik. Dan memang mau tidak mau ya harus kami lakukan karena untuk apalagi mencapai pada sebuah tujuan yang besar, pilkada ini ya memang kami harus lewat partai tersebut. Dan ini adalah sebuah ujian yang menurut saya adalah sebuah tantangan Pak Bambang bahwa pemimpin itu tidak kemudian enak saja, kemudian duduk, kemudian mengimplementasikan apa yang mereka inginkan, apa yang dia inginkan. Tetapi ini adalah sebuah ujian yang saya rasakan sangat berbeda ketika saya di birokrasi. Komunikasi-komunikasi politik menyatukan sebuah langkah ke depan memang dibutuhkan apalagi kebersamaan di antara semua partai dan itu sudah kami lakukan komunikasi-komunikasi tersebut. Sangat berat memang komunikasi karena kami bukan dari partai politik, tetapi paling tidak itu adalah sebuah ujian penambahan kapasitas bagi diri pribadi saya untuk memimpin Kota Semarang ke depan. Ya, Pak Iswar, apa yang Bapak tawarkan sehingga meyakinkan partai-partai untuk mendukung Bapak? Lah, yang saya tawarkan tentang konsepsi sebuah kota, Pak. Jadi saya juga sudah apalagi menyusun sebuah visi misi yang dimana visi ini sudah saya sampaikan ke beberapa partai politik, Pak Bambang. Jadi yang saya tawarkan adalah bagaimana kemudian apa yang saya miliki saya tuangkan dalam sebuah visi untuk kemudian menyampaikan kepada partai politik. Tentu hal-hal yang lain kaitan dengan ya itu mungkin di belakang layar lah untuk kemudian kami berkomunikasi. Tetapi secara prinsip bahwa intinya kami pengen mensejahterakan masyarakat Kota Semarang, tentu di dalam wujud kami sudah mewujudkannya dalam bentuk visi misi didasarkan pada fakta dan data existing maupun kemudian apa langkah-langkah strategis ke depan yang harus kita lakukan. Ya, baik. Pak Iswar hanya mempersiapkan diri sebagai calon wali kota, apa juga menerima
kalau misalnya mendapat posisi sebagai calon wakil wali kota? Saya kira itu beberapa pertanyaan dari kawan-kawan partai politik. Ya, Kalau saya sih tidak ya mengikuti dinamika saja Pak Bang. Sekali lagi sering saya katakan ini beberapa kali saya memberikan jawaban seperti ini, pertanyaan seperti ini, dan saya pasti memberikan jawaban bahwa ini dinamis. Kami tidak menutup diri terhadap apalagi konstelasi ke depan, Pak. ya, Bahwa kalau toh kami memang posisikan sebagai wakil wali kota tidak apa-apa, tetapi prinsip ya, bahwa ya, eh, negosiasi yang terjadi ya pasti saya meminta agar kemudian ya, niat saya maju untuk masyarakat, tentu visi ya. misi ini paling tidak harus dibawa juga oleh calon wali kotanya. Baik, menarik Pak Eswar, karena petahana wali kota juga nyalon lagi. Nah, Ya. kalau itu terjadi, misalnya sama-sama menjadi calon wali kota, maka Bapak akan bersaing, apa ya, bukan hanya kolega, tapi atasan Bapak. Ya. Bagaimana pendapat Bapak? Ya saya kira bagi saya politik saya kira seni ya Pak ya, Oke. dan tidak ada permusuhan secara lahir batin. Kalau Ya, semua kan tetap punya niat yang maju, pasti semuanya memiliki niat yang baik untuk membangun ya, Semarang. Tapi ya, karena memang apalagi harus seperti itu ya gimana lagi Pak Bambang. Tapi intinya bahwa kami tidak menutup diri kalau memang ada sebuah ya, deal-deal politik, kalau kami harus berada di wakil. Siapapun nanti wali kotanya, kalau memang posisi kami diposisikan ya, sebagai wakil, no problem saya kira. Sepanjang yang saya katakan tadi bahwa karena niatan saya untuk memimpin tentu di dalam rangka memberikan kesejahteraan dengan apalagi visi misi yang sudah kami bangun itu dapat direalisasikan ke depan. Kaitan dengan ya, Bu Wali Kota sebagai atasan saya tetap sebagai apalagi sebagai anak buah yang ya tetap adab yang kami pakai, tetapi dalam aturan perundang-undangan kalau kami harus maju apa bukan berarti melawan, tetapi apa ya ya harus bareng-bareng ya Pak Bambang ya. ya. Baik, Pak Eswar merintis karir mulai 99 dan profesinya adalah perencana kota. Jadi Pak Eswar ini seperti kamus hidupnya kota Semarang kira-kira. Nah, menurut Pak Eswar, apa masalah-masalah mendesak 5 tahun mendatang yang harus segera diselesaikan oleh wali Iya, kota maupun wakil wali kota? jadi saya kira persoalannya itu adalah ke depan. Saya juga sudah mensurvei Pak, apa yang menjadi persoalan di Kota Semarang dan keinginan masyarakat. Yang pertama itu adalah persoalan lingkungan. Kemudian yang kedua adalah persoalan lapangan pekerjaan. Karena hampir 52% di Semarang itu adalah anak-anak milenial dan Gen Z yang dimana mereka walaupun sekolah pengennya sudah dapat menghasilkan uang. Kemudian yang ketiga adalah persoalan transportasi dan yang keempat adalah persoalan infrastruktur. Kenapa kemudian landasan kami yang pertama adalah bagaimana memperbaiki infrastruktur, Pak. Infrastruktur tentu Ya, bukan saja jalan, bukan saja sungai, tetapi adalah infrastruktur aksesibilitas pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Sehingga kami beranggapan bahwa hal yang utama yang harus kita perbaiki adalah persoalan lingkungan. Saya sering mengatakan bahwa persoalan lingkungan di Kota Semarang sudah cukup sangat parah menurut saya karena ya, persoalan apalagi baku mutu air, kemudian udara dan ketutupan lahan ini sudah sangat ya, mengkhawatirkan angkanya, Pak. Lah, ini pasti akan mempengaruhi semua sektor yang ada di bawah. Sektor pendidikan, kesehatan, sektor ekonomi kesejahteraan masyarakat pasti akan terganggu. Sehingga saya sering berdiskusi dengan kawan-kawan PUPR, kemudian sama di provinsi, saya katakan bahwa
Kalau kemudian masyarakat tidak kembali kepada lingkungan yang 1,6 juta penduduk Kota Semarang, tidak kemudian kita giring untuk bagaimana apalagi pro terhadap lingkungan, pemikirannya tentang lingkungan juga masuk dan lain sebagainya, tidak akan mungkin bisa kemudian kita bawa Semarang 5 tahun, 10 tahun ke depan dalam kondisi baik-baik saja. Tentu kemudian ada manajemen yang harus kita lakukan, tetapi biayanya cukup sangat tinggi. Kita bisa melihat penambangan kapasitas sungai, misalkan Pak Bambang, ada peningkatan debit yang cukup sangat besar. Kualitas udara kita juga sudah sangat rendah. Penambahan kapasitas membutuhkan anggaran begitu sangat besar. Keamanan bagi masyarakat pasti akan terganggu. Pada musim hujan dia kebanjiran, pada musim kering dia pada saat musim kemarau kekeringan. Kita bisa melihat suatu contoh yang sekarang sedang kita. Bukan saya kemudian mengkritisi apa yang sudah dilakukan karena saya bagian daripada itu. Tapi mau diapa lagi karena memang prinsip kita belum kembali kepada lingkungan. Ketika kita memperbaiki apalagi keadaan dengan hanya menambah kapasitas, berapa triliun lagi yang harus kita keluarkan. Lebih baik kemudian masyarakat kita ajak untuk kembali bagaimana lingkungan. Bagaimana Serau Delta Ki adalah bagaimana air bisa langsung masuk ke dalam tanah. Setiap bangunan dibutuhkan itu. Bagaimana dengan pola pengelolaan sampah juga, karena dalam rangka kaitan dengan apalagi kerusakan lingkungan. Itu saya kira yang pola-pola itu yang harus kita bangun ke depannya. Transportasi juga demikian, karena ini juga kualitas udara yang ada di Kota Semarang. Angkutan umum yang nyaman bagi masyarakat sehingga ke depan saya kira ini yang harus kita maksud, bukan hanya pada sebuah teori tetapi adalah harus kita implementasikan tentang hal tersebut. Semarang sudah cukup parah karena setiap tahun 10 cm terjadi penurunan sehingga di atas kita juga ada garis sesar Pak, kita dilewati oleh garis sesar walaupun potensi apalagi energinya tidak begitu besar tetapi mampu melakukan terjadi rekahan-rekahan, akhirnya banyak terjadi longsor di Kota Semarang. Kebencanaan di Semarang ada dua, kebencanaan longsoran dan kemudian banjir dan rob. Ini adalah sebuah persoalan yang harus kita selesaikan, ya paling tidak perlu ada sebuah target baik di dalam RPJP, RPJM maupun RKPD setiap tahun yang harus kita sikapi tentang persoalan lingkungan untuk kemudian kita implementasikan sehingga mempengaruhi sektor-sektor yang lainnya. Tentu harapannya indikator makro Kota Semarang akan semakin lebih baik ketika kita berawal dari lingkungan dulu. Masalah lingkungan sangat mendesak, tetapi untuk mengatasi semua persoalan apapun pasti dibutuhkan pembiayaan. Nah, itu artinya bahwa Semarang juga harus punya kemampuan yang meningkat, terutama dalam PAD. Apa yang Bapak pikirkan supaya PAD Kota Semarang meningkat? Iya, PAD Kota Semarang begini, Pak. Kita tidak bisa kemudian hanya menaikkan pajak ya dari beberapa sektor, tapi perlu ada penambahan sektor-sektor yang lainnya. Dengan posisi Kota Semarang yang saat ini, yang saya katakan dari awal Pak Bambang bahwa letak geografis Kota Semarang itu sangat sangat seksi. Kita sudah aksesibilitas, konektivitas sudah tersambung dengan baik. Harapan daripada dengan terbangunnya konektivitas, aksesibilitas, otomatis gerakan masyarakat, aktivitas masyarakat pun pasti akan semakin meningkat. Saya selalu tidak melihat hanya Kota Semarang sebagai kota, tetapi Semarang adalah sebuah kota metropolitan yang tersambung dengan apalagi akses-akses yang menuju kabupaten kota yang lainnya. Kawasan industri Terbatu Batang, kawasan industri Kendal, kawasan industri Demak. Perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur dan kemudian terbangunnya akses menuju Semarang, Jogja, Jogja Solo, Solo Semarang. Ini adalah sebuah potensi ketika apalagi aktivitas masyarakat meningkat, kebutuhan jumlah tenaga kerja yang ada di sebelah barat, kebutuhan tenaga kerja yang ada di sebelah timur, ini pasti akan mendatangkan aktivitas yang begitu sangat besar sehingga kemudian apalagi kebutuhan tentang sarana prasarana
perkotaan yang dibutuhkan oleh kawasan industri Batang, Demak maupun Kendal dan perpindahan ibu kota, ini pasti akan mencari sarana prasarana perkotaannya ada di Kota Semarang. Harapannya ketika aktivitas masyarakat terjadi besar-besaran di Kota Semarang, maka PAD pun pasti akan meningkat. Lah, tetapi dengan adanya potensi tersebut juga ada kekurangannya yang harus kita antisipasi. Mohon maaf ini kalau saya harus membandingkan Jakarta dengan sebagai kota metropolitan dan kawasan periferinya, Pak. Ada Tangerang, kemudian Bekasi, dan lain sebagainya. Kita tidak mau terjadi seperti kabupaten-kabupaten sekitar DKI Jakarta. Kita pulang kantor dari Jakarta, tidurnya di Bekasi, rumahnya di Bekasi. Bukannya tambah nyaman, tetapi malah stres ketika sudah sore, malam baru nyampe rumah, masuk di kota Bekasi juga macet. Gang itu yang tidak ingin kita terjadi seperti itu. Peningkatan aktivitas masyarakat harus diimbangi dengan perbaikan infrastruktur, antisipasi kenyamanan warga tetap harus kita nomor satukan. Kembali lagi pada persoalan lingkungan yang nyaman. Baik, sekarang terakhir Pak, menuju Ya. ke elektabilitas, bagaimana supaya masyarakat Kota Semarang memahami apa yang Bapak pikirkan dan mendukung Bapak untuk menjadi wali kota atau wakil wali kota tadi katanya juga karena bersedia dalam situasi suasana elektoral yang makin pragmatis. Apa menurut pendapat Bapak dan apa harapan Bapak kepada masyarakat? Ya, memang kalau kita melihat sekarang elektoral memang pragmatis, Pak Bambang. Jadi, ya memang harus kami ikuti tentang itu. Tetapi saya tidak mau kemudian elektoral yang bersifat pragmatis ini kemudian mengganggu aktivitas ketika memang kami elektabilitasnya baik ketika menjadi pemimpin di Kota Semarang. Tentu kita tidak bisa memungkiri tentang pragmatisme itu, tetapi sekali lagi bahwa jangan sampai kemudian pragmatisme itu akan mengganggu aktivitas kita ke depannya. Saya juga tidak mau kemudian seringlah dikatakan bahwa wah modal untuk maju wali kota kan sekian puluh miliar dan lain sebagainya. Saya tidak mau ke arah sana. Kita akan tetap pragmatis, kita oke, tetapi kemudian ada pola atau cara yang harus kita lakukan. Tidak ada transaksi, tidak ada biaya harus kita. Seperti itulah saya kira Pak Bambang. Dan memang saya juga dari PNS ya pasti orang sudah berpikir wah Pak Sekda ini kan PNS nggak mungkin punya duit ini. Ya loh. Untuk menjawab tantangan pragmatis itu, tetapi insya Allah saya kira dengan apalagi idealisme yang kami bangun, tentu masih banyak orang-orang yang punya idealisme yang sama yang akan siap untuk berada di belakang kita. Baik, terima kasih sekali Bapak Insinyur Iswar Aminuddin MT, Sekretaris Daerah Kota Semarang, yang pasti sangat meyakinkan secara teknokratis untuk mengelola sebuah kota. Mudah-mudahan apa yang disampaikan meyakinkan kita semua, terutama warga Kota Semarang, dan bisa memilih pemimpin yang mendekati ideal lah, dan yang bisa menjawab persoalan-persoalan yang akan dihadapi 5 tahun ke depan. Sekali lagi terima kasih Pak Iswar, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.